Oke, saya mau jelaskan tentang power amplifier ya. Apa itu power amplifier? Terus kemarin yang kita belajar di LK itu bedanya apa sama ini? Terus untuk apa kita belajar kemarin itu sama Bu Vero dan sebagainya? Belajar transistor, belajar titik kerja dan sebagainya. Nah, nanti akan diterapkan semua itu di sini. Nah, ini yang digambar ini contoh ya. Ini contoh amplifier kelas A ya, untuk kiri dan kanan. Jadi terus jadi dia satu kelas A tapi left right ya. Jadi leftnya sebelah kiri sendiri, sebelah kanan sendiri. Nanti kita bahas itu ya. Ini contoh aja gambarnya saya seperti itu supaya kamu tahu. Oh gitu ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih power amplifier itu? Ya, definisi dari power amplifier. Berarti harusnya kan power itu apa sih? Power itu apa? Ayo, mic-nya on kan. Power itu apa? Apa kali Daya, Pak. daya? Apa kali apa? Tin? Dikali V, Pak. V kali I ya. Betul. Jadi yang dibesarkan di sini ya, kalau namanya power amplifier ya berarti kan amplifier untuk power ya, untuk daya, amplifier daya. Nah, tapi yang dibesarkan adalah apa? Yang dibesarkan adalah V atau I-nya. Jadi kalau ada P sama dengan V kali I, kalau kamu mau memperbesar P, yang bisa kamu lakukan hanyalah memperbesar V atau memperbesar I. Nah, dalam kasus yang power amplifier di sini, yang dibesarkan itu adalah I-nya, ya, IDC-nya. Ya, sehingga nanti I-nya itu bisa mempengaruhi IAC-nya, sehingga powernya akan menjadi naik. Ya, itu definisi dari power amplifier. Jadi yang di kotak di sini ini, kotak tengah ini dia memperbesar power dengan cara memperbesar V-nya atau memperbesar I-nya. Tapi kalau dalam kasus audio yang dibesarkan itu adalah yang transistor adalah I-nya. Ya, I-nya yang digedekan sehingga P-nya membesar. Tapi kalau amplifier tabung, ya, kalau yang menggunakan, kalau zaman dulu kan ada tabung, ya, yang dibesarkan itu V-nya. I-nya kecil sekali, V-nya yang digedekan sampai 400 volt, 500 volt. Ya. Itu cara memperbesar daya. Jadi daya itu sendiri bisa, harusnya nggak ada daya, nggak kelihatan. Di antara komponen V dan I aja. Ya, itu. Jadi nanti kamu tuh concernnya ke I-nya. Karena kita menggunakan transistor. Nah, kalau kita dulu belajar yang di elektronika, itu adalah small signal amplifier. Ingat ya, kalau Bu Vero ngomong kan small signal, dan sebagainya. Apa sih small signal itu? Kan berarti sinyal yang dimasukkan itu, sinyal input VI yang dimasukkan itu kecil. Dan yang dibangkitkan pun kecil. Nah, sehingga namanya small signal amplifier. Sinyalnya kecil. Nah, kalau kita ngomong kemarin kita belajar LK itu, kalau kita ngomong small signal amplifier, berarti yang concern kita itu adalah berapakah gain-nya. Ya. Berapakah, apakah linear apa tidak? Linear itu dalam arti input sama dengan output. Kalau inputnya naik, outputnya naik. Inputnya naik 2 kali, outputnya naik 2 kali. Itu namanya linear. Ya. Kalau nggak linear ya nanti bisa inputnya 1 kali, outputnya 1 kali, inputnya 2 kali, outputnya 4 kali. Nah itu nggak linear namanya. Ya, jadi tidak sebanding. Jadi garisnya bukan garis lurus. Nah semua small signal amplifier ya itu adalah linear. IC sama dengan beta kali IB, selalu kelipatan beta. Ya, itu. Nah, kemudian kita ngomong gain, set in, ya, set out dan sebagainya. Nah, itu adalah
komponen-komponen yang biasanya kita concern ke small sinyal. Nah, tapi kalau di large sinyal, nah large sinyal itu apa? Kalau large sinyal berarti input yang dimasukkan itu cukup besar. Dan output yang dihasilkan juga cukup besar. Sehingga ordernya, kalau dulu mungkin kamu dalam miliampere dan milivolt. Kalau sekarang ordernya sudah dalam bentuk ampere ya, dan volt. Jadi nanti power supply-nya mungkin sudah pakai yang 40 volt. Terus kemudian arusnya bisa sampai 200 ampere, 100 ampere. Nah, dengan golongan seperti itu. Itulah power amplifier. Jadi I-nya sudah besar. Sehingga powernya besar. Nah, kalau kita sudah ngomong power amplifier, berarti yang diomongkan nanti itu adalah concern kita itu efisiensi. Ya. Terus kemudian berapakah besarnya maksimum power yang bisa dihasilkan? Ya, biasanya kalau kita ada radio yang untuk audio yang di mobil itu, kalau kamu senang audio mobil itu kan ada power 1000, power 2000. Bayangin 2000 watt ya. Audio 2000 watt. Rumah kita aja yang paling minimum kan 900 berapa? 1000 watt ya. Ya. Rumah saya itu 4400 watt. Nah, kalau dipakai audio 2000 terus kamu bisa bayangkan untuk audio aja 2000. Jadi betapa besarnya powernya itu ya. Nah, itulah yang akan concern kita. Nanti kita akan masuk ke efisiensi model-modelnya audio apa? Untuk amplifier, power amplifier itu apa aja? Ada kelas-kelasnya, kelas A, kelas B, kelas C itu apa? Ya, itu tentang power amplifier. Nah, kalau mengukur efisiensi, ya toh, tadi kan concernnya salah satunya adalah efisiensi. Efisiensi itu apa? Efisiensi itu adalah output dibanding input, itu pasti efisiensi. Nah, dalam hal power amplifier, outputnya itu adalah power AC-nya. Karena yang dihasilkan di sini kan outputnya kan sinyal AC yang digunakan untuk menggerakkan speaker. Nah, kalau speakermu semakin besar, butuh power semakin besar, dan suara yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, kalau untuk menghasilkan power semakin besar, kamu butuh I yang besar, IC yang sangat besar. Nah, ini outputnya. Nah, kalau ada output pasti ada input, karena efisiensi itu perbandingan output dibanding dengan input. Inputnya mana? Nah, inputnya diambil dari power supply-nya. Ini inputnya. Ya, sehingga efisiensinya itu apa? Adalah daya output di sini yang dari AC di sini ini dalam bentuk watt kita bagi dengan daya yang dihasilkan dari supply-nya sini. Yang pasti adalah efisiensi tidak bisa lebih dari 100%. Betul? Yang pasti output itu pasti lebih kecil daripada inputnya. Tegangan output pasti lebih kecil daripada tegangan inputnya. Jadi kalau kamu ngitung efisiensinya berapa, 110 pasti salah. Tidak usah dilihat anunya, tidak usah dilihat hitungannya pasti salah. Ya, jadi power output adalah power AC yang dilihat pada bebannya, dalam hal ini adalah speakernya. Ya. Kalau DC dilihat dari tegangan supply yang dihasilkan dikalikan dengan arus yang dibutuhkan untuk mensuplai power amplifier ini. Nanti kita lihat contohnya. Nah, itulah efisiensi. Yang baik yang mana, Pak? Loh, yang baik yang paling efisien, yang mendekati 100%. Jadi, kalau dia bisa mensuplai 100 watt, power supply-nya mensuplai 100 watt, ya kalau bisa outputnya 100 watt. Itu yang paling ideal. Tapi kenyataannya enggak. Disuplai 100 watt, keluarnya cuma 20 watt. Nah, berarti kalau begitu, efisiensinya cuma 20%. Jadi, power amplifier di sini itu efisiensinya cuma 20%. Ya. Udah, Pak, berarti yang 80 kemana? Siapa yang tahu? 80-nya kemana?
Bin, tahu apa enggak? Misalkan di sini menghasilkan 20 watt, di sini diukur powernya 100. Keluarnya cuma 20, 80-nya kemana? Panas ya Pak? Ya, jadi energi lain. Ya, jadi energi lain. Jadi panas, jadi noise, jadi untuk mensuplai harmonisa frekuensi lain ya, yang dihasilkan oleh power amplifier-nya itu. Nanti apa itu harmonisa nanti di belakang ada. Ya. Nah, itulah yang digunakan kalau sampai power supply-mu nggak efisien. Berarti 80%-nya sebagian besar jadi panas. Makanya itu nanti ada apa namanya? Power dissipation efisiensi. Jadi nanti power disipasinya itu kalau bisa dikurangi sedikit mungkin. Panasnya itu pakai heatsink. Nah, sehingga di sini supply-nya nggak terlalu tinggi ke power amplifier-nya. Sehingga efisiensinya bisa naik. Jadi kalau kamu masang heatsink, tujuannya adalah menaikkan efisiensi. Nah, supaya panasnya itu nggak terlalu panas. Kalau transistor terlalu panas, dia akan merubah titik kerjanya. Kalau titik kerjanya berubah, berarti sinyalmu bisa berubah, outputnya bisa berubah. Nanti kita bisa lihat. Ya, ini saya jelaskan teorinya. Oke, sekarang saya mau ngomong ke kelas-kelas ya. Ada berbagai macam kelas power amplifier. Mulai dari kelas A sampai kelas mestinya sampai A, B, C, D, E, F, G sampai T ada mestinya. Cuma yang terkenal adalah A, B, C, dan D. Ya, nah, yang saya jelaskan ini aja sebagai pengantar untuk power amplifier. Ya, apa itu power amplifier kelas A itu apa, B itu apa, AB itu bagaimana, C itu bagaimana, D itu bagaimana. Ya, nanti hitung-hitungannya kita cuma ngitung yang A dan AB aja. Tapi yang B, C, D itu untuk pengetahuanmu. Untuk pengetahuanmu. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat apa sih yang menentukan kelasnya. Kelas A itu apa, kelas B apa, kelas C apa. Ya. Nah, itu ditentukan dari peletakan titik kerjanya. Yang kamu kemarin belajar titik kerja itu, ya nanti digunakan di sini. Bagaimana kamu mendesain titik kerjanya. Ya. Nanti itu menentukan power amplifiermu atau amplifiermu bekerja di kelas apa. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Kalau kelas A, ya, ada kelas B, nanti kita lihat ini ya. Ya. Keterangan ini saya jelaskan sambil jalan aja. Kelas A, ya, gambarnya kira-kira seperti ini, titik kerjanya di tengah-tengah, sehingga kalau kamu kasih input, outputnya bisa begini. Nah, ya, ini outputnya ya. Output yang keluar di speakernya itu, output yang keluar di load-nya itu seperti ini. Ini kelas A, ya, single amplifier. Kalau kelas B, keluarnya cuma ini aja. Itu kelas B. Loh, Pak, berarti kan separuh, Pak. Iya, separuh. Kan berarti sinyal cacat. Iya, cacat. Ya. Kan kurang separuh, Pak. Ya. Tidak apa-apa. Nanti kita lihat. Ya. Nah, kalau kelas AB gimana? Nah, kelas AB itu agak gini. Nah, outputnya agak gini. Nah, ya, yang bawah ada sedikit, Mas Ian. Ini kelas AB. Kalau kelas C, nah cuma keluar ini aja, ujungnya ini aja. Jadi kalau kamu kasih input, keluarnya cuma yang di ujung ini aja. Nah, ini kelas C. Kalau kelas D, nah kelas D ini seperti kamu udah belajar ya, digital ya, PWM ya. Pulse width modulation. Pulse width ya. Berarti nanti itu harus ada clock-nya. Ya, nanti ini menghasilkan sinyal-sinyal seperti ini. Ya. Kalau dia di atas, inputnya di atas, dia
menyempit, kalau di bawah dia merenggang. Nah, misalkan begitu. Nah, nanti ini digunakan jadi modelnya seperti digital. Berarti harus ada analog ke digital, digital ke analognya nanti. Ya, kalau kelas D, ini nggak kita pelajari. Yang kita pelajari di materi ini hanya kelas A dan kelas AB. Tapi nanti kelas C, kelas D-nya saya berikan sebagai pengantar. Intro aja supaya kamu tahu. Nah, sekarang tadi salah satu faktor untuk menentukan power amplifier, ya, faktornya adalah efisiensi. Ya. Nanti power amplifier itu dilihat efisiensinya bagaimana. Yang baik berarti efisiensinya mendekati 100. Distorsi. Apakah ada distorsi? Distorsi itu apa? Cacat sinyal. Ya, distorsi itu cacat sinyal. Harusnya kalau masuknya sinus, keluarnya harus sinus. Gitu loh. Ya, sinus murni. Tidak boleh ada sesuatu yang mengganggu. Tidak boleh ada bentuk lain yang mengganggu. Ya. Itu namanya distorsi. Semakin banyak gangguannya, semakin banyak tidak sama dengan inputnya, berarti distorsinya semakin besar. Berarti yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah low distortion. Distorsinya paling kecil. Ya. Itu. Kalau efisiensi, pilih efisiensi yang terbesar. Nah, ini yang saya ngomong, power dissipation capability. Ya, kemampuan untuk transistor atau power amplifier itu mendisipasikan semua dayanya ke beban. Jangan sampai jadi panas. Nah, itu adalah power dissipation capability. Nah, sekarang saya masuk ke ini. Cara menghitung efisiensi. Nah, di bukunya Boylestad kan sudah ngomong, tadi yang saya ngomong. Efisiensi itu adalah perbandingan power output dibanding power input. Nah, power outputnya dalam bentuk AC. Power inputnya dalam bentuk DC. Karena ini dari power supply DC, ini output yang small sinyal, ya, yang sinyal AC yang keluar di speaker atau keluar di beban. Jadi perbandingan power yang di sini dibanding dengan input yang di power supply-nya, itulah yang dikatakan dengan efisiensi. Dikalikan dengan 100%. Nah, kalau begitu berarti power inputnya apa? Ya, berarti power inputnya adalah DC. Kalau DC berarti kalau dari supply-nya VCC-nya adalah VCC, ya, dikalikan dengan IC. IC yang terjadi pada saat itu. Loh Pak, kok IC aja Pak? Kok enggak ada II yang lain? Kok enggak ada IB dan I yang lain Pak? Ya, betul, ada IB harusnya. Jadi I-nya ini harusnya I total. Jadi kalau kita dilihat gambar yang tadi, yang dihitung adalah VCC yang di power supply ini dikalikan dengan I total yang masuk ke sini. Termasuk IB harusnya, tapi masalahnya IB-nya itu kan kecil ya. Dibandingkan dengan IC kan tidak signifikan. Nah, sehingga untuk gampangannya, ya, efisiensi power input untuk menghitung efisiensi dihitung dari VCC dikalikan dengan IC-nya aja, karena IC-nya itu adalah komponen terbesar, ya, yang ada di amplifier itu. Harusnya tidak cuma IC, Pak. Iya, betul. Ya, ada IB, nanti kalau dia dual stage ya, dan sebagainya. Terus ada untuk balance amplifiernya. Nah, itu kan semua ada I-nya, ya dihitung mestinya, tapi kecil. Ya. Jadi untuk mudahnya dihitung berdasarkan VCC kali IC. Itu power inputnya. Sekarang bagaimana cara ngitung power outputnya? Nah, power output ini AC. Berarti setelah dimasuki sinyal V input. V inputnya berupa sinyal AC.
Nah, contohnya gimana gambarnya? Mana? Contoh contohnya mana? Tadi bentar. Example-nya mana saya tadi? Nah, ini ya contohnya. Nah, ini ya. Ini contohnya. Jadi VCC-nya 20 volt, ada beta 25, ada RC. Nah, RC-nya kan segini sebagai beban sekarang. Ya, RC-nya beban. Ya, kalau ada speaker, kau pasang di sini speakernya. Jadi speakernya sebagai beban, sebagai RC. Ya. Nah, sekarang, kalau untuk AC berarti harus ada inputnya ini, harus ada VI-nya ini. Sehingga di sini, di output di sini menghasilkan sinyal AC. Nah, hitungannya bagaimana? Ya, menurut bukunya Boylestad, saya balik lagi ke atas tadi. Nah, untuk power outputnya adalah VCE dikalikan dengan IC. Kan power itu pasti V kali I. Nah, karena inputnya adalah sinus, maka kamu bisa menghitung berdasarkan RMS-nya. Jadi satuannya menggunakan tegangan VI yang RMS. Nah, saya tidak tahu kamu sudah dapat arti RMS itu, V peak RMS itu sudah atau belum, nanti saya jelaskan. Ya, berarti power AC-nya adalah VCE. Ya, VCE yang biasanya kamu cari untuk titik kerja itu. Yang AC, yang RMS dikalikan dengan IC yang RMS. Ya. Nah, kalau ada VCE itu kan sama dengan IC kali RC. Nah, kan berarti IC RC kali IC kan berarti sama dengan IC kuadrat RMS kali RC. Sama aja. Ini persamaan ini sama semua. Kalau IC dari RC kali RC kan VC-nya tuh. VC RMS-nya dibagi dengan RC juga boleh. Itu sama semua. Ya, sama semua. Ini persamaan ini sama. Nah, itu adalah untuk RMS. Apa RMS itu? RMS itu tegangan rata-rata root mean square. Ya. Jadi yang kamu ukur kalau kamu AC, sinyal AC yang kamu ukur menggunakan avometer, yang terukur itu adalah RMS. Ya, saya kasih tahu aja nanti latar belakangnya gimana nanti aja di belakang. Kalau kamu ukur sinyal AC menggunakan avometermu, ya untuk voltnya, yang kamu ukur itu adalah RMS, bukan peak-nya, bukan peak to peak. Nah, nanti itu apa saya jelaskan nanti setelah ini. Nah, berarti kalau mau kamu jadikan peak ya nanti ada konversinya, ya sama aja. Ini sama-sama semua. Cuman ini berdasarkan RMS. Yang paling umum adalah kita mengukur menggunakan RMS. Nah, sekarang apa sih konversinya? Nah, ini adalah konversinya. Kalau ada sebuah sinyal sinus, ya, ini kan nolnya di sini. Kan berarti dia itu bisa berjalan mulai dari nol sampai ke puncak, kemudian sampai ke lembah. Puncaknya itu adalah VP, lembahnya itu adalah min VP. Nah, ini adalah VP-nya. V peak. Nah, kalau ada istilah peak to peak. Nah, kalau peak to peak berarti tegangannya itu adalah mulai dari sini, dari puncak sampai ke lembah. Ini adalah V peak to peak. Contoh ya, contoh misalkan VP-nya itu 10 volt. Tingginya di sini plus 10, di sini min 10. Maka V peak to peak-nya adalah 20. 20 volt peak to peak. Atau 10 volt peak. Nah, kalau ada sebuah sinyal sinus yang besarnya 10 volt peak, berapakah RMS-nya? Nah, RMS-nya ini adalah
0,707 dari puncak atau 1/2 dari puncaknya. Berarti kalau puncaknya 10 volt, ya, kalau kamu ada sinyal sinus yang sini, puncaknya 10 volt dan min 10 volt begini, kalau kamu ukur menggunakan alat ukurmu, yang terukur adalah RMS-nya ini. Angka yang keluar di AVO-mu, yang di metermu adalah VRMS-nya itu. Berapakah angka yang keluar? 1/2 dari puncaknya. Berarti kalau puncaknya 10, 1/2 itu kan 1,414. Itu adalah 0,707. Berarti sekitar angkanya adalah 7,07 volt yang terlihat di metermu. Itu untuk AC yang 10 volt peak atau 20 volt peak to peak. Ya. Nah, sekarang dari sini sekarang jelas kan. Oh, berarti saya kalau ngitung pakai RMS saja karena yang terukur di meter-meter itu semua RMS. Iya. Nah, latar belakangnya RMS itu bagaimana nanti aja. Itu ada persamaan matematiknya. Bu Vero nanti ketika tanya Bu Vero aja nanti kalau misalkan mau tahu hubungan antara bagaimana mengkonversikan VP ke VMS berdasarkan kalkulusnya. Ya, silakan, nggak apa-apa. Ya. Itu tentang perhitungan efisiensi dari sebuah power amplifier dan saya tunjukkan juga apa itu RMS, apa itu P, apa itu peak to peak. Ya. Oke. Nah, tadi parameter pertama kalau kita power amplifier atau large signal adalah efisiensi ini yang kita hitung. Itu caranya ngitung. Ya. Yang kedua, distorsi. Nah, tadi saya ngomong distorsi. Distorsi itu adalah perubahan sinyal output. Bentuk sinyal outputnya berubah. Contoh, yang gambar atas itu ya, ada input yang biru itu, sinus. Outputnya jadinya seperti itu. Nah, berarti ada yang cacat. Ada output yang cacat, berarti terjadi distorsi. Yang bawah, gambar bawah itu. Ya, inputnya yang merah, outputnya yang hijau. Loh, nggak sinus toh? Nah, berarti juga terjadi distorsi. Ya. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan distorsi. Jadi distorsi itu perubahan sinyal output yang tidak sama dengan inputnya. Oke, sekarang, nah nanti ada macam-macam distorsi, tapi di buku ini ya, nah ini ada harmonik. Harmonik itu apa? Harmonik itu sinyal yang tidak kamu inginkan, yang keluar pada saat kamu inputkan ke sebuah amplifier. Loh, kok bisa begitu, Pak? Ya, nanti kalau kamu belajar RF dan sebagainya itu malah kelihatan. Kalau yang low, yang frekuensi rendah nggak kelihatan. Ya, jadi nanti misalkan aja ada sinyal 5 kHz, ya. Nanti kalau kamu masukkan ke sebuah amplifier, enggak cuma yang 5 kHz yang dihasilkan dia. Amplifiermu itu bisa menghasilkan harmonik yang second harmonik. Second harmonik itu berarti dua kalinya. Third harmonik yang ketiga kali. Jadi akan keluar sinyal 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo. Tambah lama gainnya tambah kecil ini. Nah, itu ya. Nanti itu di belakang aja. Tapi saya cuma ngomongin aja bahwa harmonik itu seperti itu. Ya, ada sinyal-sinyal lain selain sinyal utama yang dibesarkan oleh amplifiermu. Nah, contoh yang kalau gambar ini kita lihat ya. Nah, kalau ada input seperti ini, nah ini outputnya bisa begini. Nah, ada sinyal utamanya yang gede ini, yang dari inputnya yang biru ini ya kelihatannya. Nah, terus ini harmoniknya timbul semua. Nah, ini enggak kita inginkan. Nah, sehingga di amplifier ada istilah persen THD. Ya, persen THD itu persen total harmonic distorsi. Jadi distorsinya kamu gabung semua, ya, ditambahkan semua,
terus kemudian diakarkan, ditambahkan kuadratnya, ditambahkan semua terus diakarkan. Itulah THD. Tapi nanti enggak usah masuk ke sini. Ya. Cuma saya kasih tahu aja bahwa di amplifier bisa terjadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini power dissipation capability adalah transistor itu kan panas. Kalau dia panas, dia mempengaruhi titik kerja. Nah, sedapat mungkin panasnya itu kamu kurangi. Ya, dengan cara bagaimana panasnya dikurangi? Dipasang heatsink. Jadi biasanya power amplifier akan dipasang heatsink karena dia IC-nya besar. Kalau IC-nya besar, maka powernya akan besar. Nah, kalau dia power dissipation-nya itu tidak baik, ya berarti dia akan mudah jadi panas. Kalau dia mudah jadi panas, maka yang tadi itu ceritanya 80% jadi panas, 20% baru kelut-nya. Nah, itu bisa kamu kurangi dengan cara apa? Efisiensinya kamu naikkan, ya, supaya panasnya itu nggak banyak keluar. Jadi dia tidak menghasilkan panas, tapi powernya masuk ke amplifiernya, ke bebannya. Ya, itu. Ini tidak usah. Ya. Nah, sekarang saya jelaskan jenis-jenisnya amplifier. Kelas A itu bagaimana, kelas B itu bagaimana, AB itu bagaimana. Ya. Kalau kelas yang lain nanti saya kasih untuk kamu ketahui aja. Oke, sekarang masuk ke amplifier kelas A. Ini contoh yang sering kamu lakukan di elektronika. Ya. Irsal, Bu Vero barang ngomong, di sana sebuah amplifier ya toh. Transistor dengan titik kerja di tengah-tengah. Nah, ini Q-nya kan di sini toh, titik kerjanya. Apa sih perlunya titik kerja di tengah-tengah? Perlunya adalah kalau sampai titik kerja itu bergeser, nah, ya, dia gesernya nggak langsung ke saturate, nggak langsung ke cut off. Ya, dia masih bisa di rentang sini. Loh Pak, kenapa kok masih di tengah-tengah? Nah, sekarang saya kasih tahu. Pada saat ini tidak ada input apa-apa, tidak ada VI, titik kerjanya diam di sini. Titik kerjanya diam. Nah, sekarang bagaimana kalau di sini saya pakai anodet ya. Bagaimana kalau saya pakai biru aja, warnanya enggak? Nah, itu kalau tanpa input, titik kerjamu diam. Sekarang bagaimana kalau saya kasih begini? Sorry. Nah, tegangan sinus VI. Ya. Di sini asalnya ada VB, DC konstan, terus kemasukan IB kecil. Ya, kemasukan arus kecil di sini. Berarti nanti V di sini. Ya. Yang asalnya dia itu VB di sini akan menghasilkan VCE di sini. Yang konstan VCE ini tuh. Ini kan VCE. Ini IC. Ini VCE. Dan akan menghasilkan ini. Titik ini VCE di sini adalah ini. Nah. Ya. Ini IC-nya. Nah, misalkan sekarang kamu berikan sebuah tegangan masuk VI, naik, turun, naik, turun, naik, turun kecil ya. Maka tegangan di sini, VB di sini juga akan naik, turun, naik, turun. Jadi ada VB dan dia naik, turun, VB naik sedikit, VB turun sedikit, naik sedikit, turun sedikit. Bisa bayangkan ya. Nah, kalau VB di sini naik, turun sedikit, maka VCE di sini juga akan naik, turun sedikit. Jadi titik kerja di sini akan bergeser gini. Nah, bentar lagi dia bergeser ke bawah lagi. Nah,
Nah, jadi titik kerjanya akan bergeser terus ini. Kalau ini kamu perbesar, maka TCE di sini juga akan menyimpang besar juga. Jadi di sini juga akan membesar. Nah, ya, berarti seakan-akan apa? Seakan-akan sekarang kalau ini ada IB-nya ya, berarti IB-nya itu kan berangkat dari sini, ya, masuk maksimumnya di sini. Nah, ini IB-nya. Jadi IB berjalan mulai IB1 sampai IB2. Nah, ini akan menghasilkan TCE, menghasilkan IC. Ini kalau saya gambar di sini ya, berarti isinya akan begini. Kalau besar ini ya, berarti isinya sekian. Nah, untuk penyimpangan IB dari sekian sampai sekian ini menghasilkan IC yang menyimpang dari sekian sampai sekian. Nah, semakin besar simpangan IB-nya, ini juga semakin besar. Nah, dengan IB yang menyimpang sekian ini akan menghasilkan simpangan VCE sebesar sekian. VCE-nya akan menyimpang dari sini ke sini. Nah, sehingga kalau keluar outputnya, nah, ya, itu yang terjadi. Jadi kenapa kamu harus masang titik kerja di tengah? Nah, oke. Sekarang kita lihat lagi. Nah, bagaimana kalau, nah sekarang sebelum saya pindah, berapakah maksimum terbesar simpangannya ini? Kan sampai sini, turun sampai sini. Nah, ini adalah simpangan yang paling besar. Jadi jangan sampai dia saturate, jangan sampai dia cut off. Makanya itu pada saat kamu menentukan titik kerja, kamu suruh desain titik kerja itu didesain di tengah-tengah. Supaya apa? Kalau dia menyimpang, tidak jatuh ke daerah cut off, tidak jatuh ke daerah saturate. Sehingga sinyalnya apa? Dikasih sinyal input, ya, dia akan menghasilkan sinyal output yang tetap linear. IC-nya tetap linear, seperti inputnya. Kalau ini titik kerjamu di sini, nah dia akan putus nanti. Yang sudah pernah kita coba untuk multisim itu. Ya, itu cara kerjanya kelas A. Jadi titik kerjanya diletakkan di tengah-tengah dengan harapan supaya output sinyalnya tidak rusak karena masuk ke daerah saturate atau masuk ke daerah cut off. Itu ciri-cirinya kelas A. Berarti yang kamu desain kemarin untuk LK itu semua kelas A. Semua kelas A. Nanti kita lihat ciri-cirinya kelas A itu apa, konsekuensinya apa. Ya. Oke. Sekarang ini kelas A. Ya, yang saya jelaskan tadi itu. Nah, ini input sinyalnya yang tadi saya ngomong itu. IB mulai dari sekian sampai sekian akan menghasilkan output VCE dan IC. Ini input sinyalnya, output IC-nya, output VCE-nya. Ini kelas A. Sekarang saya mau masuk ke soalnya nanti aja dulu, ya, hitung efisiensinya. Saya jenis-jenis dulu aja. Saya mau masuk ke kelas B. Mana kelas B? Nah, ini kelas B. Kamu lihat titik kerjanya di mana sih? Di bawah. Mendekati cut off. Nah, berarti bagaimana, Pak? Nah, cara kerjanya adalah dia hanya bekerja di separuh aja kalau begitu. Kan tidak mungkin isi negatif tuh.
Tidak mungkin IB negatif. Ya, berarti daerah dia untuk bekerja. Ya. IB yang bisa kamu naikkan cuma dari titik nol di sini naik. Nah, berarti dari IB nol ya sampai ke IB tertentu ini. Nah, ini IB. Jadi titik kerjamu di sini. Kalau titik kerjamu di sini aja, berarti output yang dihasilkan adalah ini kan IC, ini VCE. Berarti cuma menghasilkan IB ini aja. Begitu ini naik, turun toh, kan tidak bisa negatif. Negatifnya kan tidak ada. Nah, berarti output yang dihasilkan cuma ini. Nah, menghasilkan IC seperti itu aja. Demikian juga dengan VCE-nya. Cuma akan menghasilkan VCE yang nah, ini kelas B. Bapak kan berarti nanti separuh sinyalnya hilang. Iya. Ini cuma satu ya. Jadi yang digambarkan ini cuma yang ini. Nah, itu jadi itu gambarnya. Jadi outputnya cuma puncak 0, puncak 0, puncak. Jadi outputnya cuma kita. Jadi outputnya nah 0. Dia ada puncak 0, puncak 0 dan seterusnya begitu aja. Itu kelas B. Loh Pak, kan suaranya enggak enak. Iya enggak enak. Kan pecah suaranya, iya pecah. Distorsinya kan besar Pak, iya besar distorsinya. Kalau satu. Nah, sehingga kelas B biasanya tidak dipasang sebagai single kelas B. Kelas B akan dipasang berpasangan. Seperti gambar depanmu ini. Berarti transistor yang T1 itu untuk memperbesar sinyal yang, jadi pada saat sinyal ini positif, yang bekerja adalah T1, sehingga menghasilkan ini. Nanti dia akan digabung dengan transistor pasangannya. Yang kedua, nah transistor T2 ini hanya akan bekerja untuk pada saat ini di bawah. Ya. Di negatifnya. Jadi fase negatifnya T2 yang bekerja. Nah, kalau T2 bekerja, berarti nanti T2 titik kerjanya di mana? Ini kan NPN toh. Lain. Jadi nanti dia akan fasenya kebalik. Ya seperti ini, cuma fasenya kebalik nanti dia. Nanti bisa kamu buktikan di multisim. Ya. Nah, ini untuk yang sisi yang bawah. Tapi fasenya kebalik. Ya. Karena dia pakai ini NPN, ini PNP. Inputnya sama. Nah, sehingga outputnya adalah seperti ini nanti. Nah, ini outputnya yang untuk pada saat dia fase negatif. Pada saat fase positif, outputnya yang atas ini. Nah, karena output yang atas itu begini, dan output yang bawah itu adalah ini, maka kalau ini di sini, ini kan di superposisi. Nah, maka seakan-akan ini sama ini dijumlah. Sehingga nanti keluarnya yang di V out-nya ini adalah, kalau dia berpasangan, dia akan, ini pada saat fase positif ini bekerja, T1 bekerja, pada saat fase negatif, T2 yang bekerja. Pada saat fase positif, T1 bekerja, pada saat fase kedua, fase negatif, T2 yang bekerja. Nah, dia jadi seperti ini. Nah, terus jadinya ya seperti sinus lagi. Seperti sinus lagi.
Ya. Nah, nanti ada dampaknya. Dampaknya apa nanti saya kasih tahu di belakang aja. Setelah kita belajar AB. Ya. Ini cukup kamu ngerti dulu, nanti bisa kamu coba di multisim. Nanti Irsal akan bantu ya. Jadi nanti Irsal akan bantu bagaimana sih melihat kelas AB, bagaimana melihat kelas A, bagaimana melihat kelas B. Ya, nanti kelihatan distorsinya. Jadi di mana distorsinya? Oke, ya. Terus ini ya, lihat titik kerjanya di sini. Kalau yang sekarang saya masuk kelas, nah nanti saya jelaskan ini. Nah, kelas AB. Lihat bedanya ya. Kalau kelas B tadi titik kerjanya dengan persis di mau cut off. Kalau kelas B tadi titik kerjanya di sini. Ini yang untuk kelas B tadi. Untuk kelas AB titik kerja dinaikkan sedikit. Dinaikkan seberapa? Dinaikkan sebesar 0,7. Alias dinaikkan seperti tegangan di sini. Ya, tegangan VBE di sini. Nah, dinaikkan ini. Dengan cara apa dinaikkannya? Dengan cara dipasang diode di sini. Diode kan pasti 0,7 ini. Kalau dia di bias forward, ini kan di bias forward. Dari VCC sampai 0, kan di bias forward. Pasti 0,7. Berarti transistor ini pasti dapat 0,7. T1 ini pasti dapat 0,7 dari diode. Jadi tegangan di sini pasti minimal 0,7. Tidak mungkin 0. Demikian juga yang di sini. VBE di sini, VEB ya. VEB ini kan PNP ya. VEB di sini juga pasti 0,7. Kenapa kok bisa 0,7? Karena dia diberi diode di sini. Yang besarnya selalu 0,7. Ya, sehingga mau tidak mau transistor ini tegangan VEB-nya 0,7, ini VBE-nya pasti terus 0,7. Sehingga titik kerjanya dibuat di sini. Nah, ini. Dikasih dengan cara diberikan diode. Nah, berarti kalau nanti ada input, ya, kan inputnya IB-nya bisa mulai dari bawah sampai di atas. Nah, ini output yang dihasilkan seperti ini. Nah. Ada kelebihannya. Nah, nanti untuk apa? Saya kasih tahu. Untuk apa dilakukan ini? Ya. Jadi titik kerja naik sedikit sehingga outputnya seperti ini. Ya. Tidak murni, tidak kepotong. Kalau kelas B kan langsung potong di sini. Nah, potong di sini, potong di sini. Ini enggak. Ini masih ada kelebihannya begitu. Nah, nanti itu untuk apa? Nah, tujuan daripada masang D ini, ya, diode D1 dan D2 itu, kalau kita balik ke kelas B, ya, saya mau jelaskan ini nanti. Kalau kita balik ke kelas B, nah, kamu perhatikan ini ya. Kamu perhatikan gambar sebelah kiri ini. Nah, mic-mu sekarang on kan? Kapan T1 akan on? T1, T2. Kapan T1 akan on? Kalau dia akan aktif. Positif, Pak. Hah? Masuknya positif, tegangan positif. Positif berapa? Di sini harus apa? Plus berapa minimal? 0,7. 0,7. Oh, kan benar. Ya.
Di sini harus 0,7 dari sini. Baru dia on. Berarti pada saat di sini tidak 0,7, belum mencapai 0,7, transistornya mati apa enggak? Make on kan? Masih mati, Pak. Mati. Jadi ini akan on kalau tegangan, saya kasih Vx ya. Ini akan on kalau Vx-nya lebih besar dari 0,7. Berarti kalau di bawah 0,7 dia mati. Oke ya, jelas ya. Kapan T2 akan on? Kalau VEB-nya 0,7. Betul ya? Ini saya kasih nama VY. Ya. Berarti dia akan on ya kalau VY-nya ya lebih besar dari minus 0,7. Baru dia akan on. Lihat ya, Vx dan Vy ya. Nah, ini sekarang inputnya kan sinus ini. Ini kan semua masuk ke sini toh. Inputnya kan sinus. Betul ya? Kalau sinus ini saya perbesar, yang inputnya saya perbesar, ini 0,7, ini min 0,7. 0,7, ini min 0,7. Ini T1 on. Betul ya? Halo? Betul, Pak. Ini T2 on. Yang saya tanya sekarang, di sini apa? Siapa yang nyala? Ada yang nyala? Tidak ada. T1 mati, T2 mati. Nanti ya. Lihat ya. Berarti di yang saya arsir itu, T1 masih mati, T2 juga masih mati. Belum on dia. Loh, kalau begitu Pak, berarti sinyal input yang ini sama ini, kelihatan ya? Terus saya ganti biru. Berarti sinyal yang ini tidak ada yang nge-gain. Alias transistornya masih mati outputnya. Ya, ini inputnya loh ya. Berarti nggak di-gain tuh. Berarti outputnya gimana jadinya? Outputnya kira-kira jadinya gimana? Pada saat 0, di atas 0,7 T1-nya on. Ini output ya. Ini outnya. Terus pada saat sini 0,7 sampai min 0,7 dia mati. Nggak ada yang membesar. Pada saat ini di sini ya sebesar waktu ini, nah sebesar waktu ini baru T2-nya on. Jadi ini T1, ini T2. Berarti daerah ini tidak ada yang ngurus ini. T1 nggak ngurus, T2 juga nggak ngurus. Pada saat ini mau naik sini juga begitu. Nah, di sini nggak diurus sama dia. Ini T1 on lagi. Berarti yang masuknya itu sinus, outputnya jadi seperti ini. Itu adalah akibat dari kelas B. Karena T1-nya dan T2-nya tidak bisa on pada saat di bawah 0,7. Nah, itulah yang terjadi di kelas B. Clear. Nah, inilah terjadi di kelas B. Sehingga outputnya itu jadi seperti ini. Berarti distorsi, Pak? Iya.
outputnya enggak sama dengan input. Pada saat kamu kasih input yang hijau itu, outputnya seperti itu. Ya. Nah, crossover distortion itu nanti akan dihilangkan dengan cara kamu membuat kelas AB tadi itu. Dengan cara gimana? Dengan cara dikasih diode yang tadi itu. Nah, berarti kalau kamu kasih diode, ini kan 0,7. Ini juga 0,7. Berarti pada saat input di sini masih di bawah 0,7. Nah, ini kalau saya gedekan lagi sekarang, kelas AB ya. Saya gedekan lagi, saya pakai garis ini aja. Nah, pada saat dia masih di bawah 0,7 di daerah ini, transistor ini nyala apa enggak? T1-nya nyala apa enggak? Di bawah 0,7. Ini sudah dapat 0,7 ini. Dari sini, dari diodenya. Jadi ini sudah pasti on. Transistor ini pasti on. Sebelum mencapai 0,7, dia sudah on dulu. Meskipun inputnya nggak sampai 0,7, dia sudah on. On dari mana? On dari diodenya ini. Makanya itu kerja dinaikkan sedikit di sini. Sehingga dia bisa ini naik. Itu. Nah, nanti yang bawah bagaimana? Yang bawah juga begitu. Ya. Sehingga nanti outputnya jadi seperti ini. Nah, dia akan turun sedikit sini. Ini juga begitu. Sehingga kalau digabung, ya, kalau digabung A dengan B ini digabung, ya. Jadi A naik, yang atas naik ya, masih ada bawah sedikit di sini. Nah, sebelum ini kan mati setelah ini, toh. Nah, digantikan sama B. Nah, B-nya naik sedikit sini, terus B-nya mati sekarang. Tapi A-nya sudah nyala. Nah, sehingga tadi yang asalnya di sini ada crossover distortion, namanya crossover itu karena pindah. Nah, sekarang menjadi tidak ada. Karena transistor ini sudah nyala dulu sebelum 0,7 dan ini sudah nyala dulu sebelum 0,7 keduanya. Nah, itulah tujuannya kelas AB. Jadi dia menghilangkan crossover distortion akibat dari kelas B. Transistor 1 dan 2-nya belum bekerja pada saat inputnya masih di bawah 0,7. Nah, sekarang input di bawah 0,7, transistornya sudah bekerja. Sudah bekerja duluan. Jadi tidak ada sinyal yang hilang. Itulah kelas AB. Ya. Gimana? A, B, AB, C dan D itu cuma pengetahuan aja, nanti saya kasih tahu. Ya, C dan D itu cuma pengetahuan aja. Tidak perlu ya, karena kelas C itu titik kerjanya malah di bawah sini. Ya, di bawah sini titik kerjanya. Berarti yang kelihatan cuma yang ini aja, yang jendul kecil ini aja. Tapi ini biasanya dipakai untuk rangkaian-rangkaian RF ya. Ada rangkaian resonansinya. Jadi nggak dipakai di audio linear. Ya. Terus kalau kelas D yang tadi itu menggunakan PWM, ya, ada sinus input, ada sinus inputnya, ada sinus clocknya, pulse untuk pulse width modulation-nya ini. Ya. Jadi digital nanti, pakai ADC DAC. Oke, itu dulu tentang jenis-jenis kelas-kelas amplifier kelas A, kelas B, kelas C. Ya. Oke, sekarang saya buka tanya jawab. Tanya jawab.